Ibu, Do Ubao lapar. Mau bubur. Baiklah. Minum, tahunnya cuma minum. Sejak ibumu si Jalang ini melahirkanmu, kota Songyang kita sudah kekeringan berapa tahun? Tidak boleh minum. Ibu mertua, omong kosong apa ini? Kekeringan di kota Songyang. Apa hubungannya dengan Do Ubao kecil kami? Apa hubungannya? Makanan di rumah sekarang. Semua ku dapatkan dari hasil kerjaku. Kalau kamu begini terus, aku nggak akan kerja lagi. Kau, tunggu saja. Do Ubao sayang, sebentar lagi ada bubur untukmu. Aku akan membuatmu mati minum. Anak haram tanpa ayah. Kenapa harus begitu? Setiap hari makan makanan keluarga Chen, minum minuman keluarga Chen. Minumlah. Baiklah. Do Ubao, ada apa denganmu? Do Ubao, Ibu, perutku sakit. Do Ubao, kamu harus bertahan. Ibu pergi panggil tabib. Panggil tabib apa? Si kecil ini memang pembawa sial. Desa kita gagal panen 3 tahun berturut-turut. Semua karena dia. Singkirkan dia secepatnya. Itu baru menyelamatkan rakyat. Ibu mertua, maksudmu, kamu yang meracuni anak ini? Kalau kamu tidak tega, aku akan kirim kalian berdua ke alam baka. Biar kalian berkumpul di sana. Minum. Jangan. Minum. Bukankah seharusnya aku sedang di akhir zaman, melawan zombie? Kenapa aku di sini? Apa aku menyeberang waktu? Minum. Syukurlah. Persediaan miliaran barang untuk melawan zombie masih ada. Kalau tidak, di tempat antah berantah ini, bagaimana aku bisa hidup? Do Ubao, Dia bangkit dari kematian. Do Ubao, kamu baik-baik saja? Ibu sampai ketakutan. Ah, namaku Do Ubao kecil? Nama yang jelek banget sih. Ibu, aku baik-baik saja. Manisnya. Nyawanya kuat juga. Belum mati juga. Ini pasti yang menindasku, mertua jahat itu. Wajahnya licik, benar-benar sesuai dengan stereotipku tentang mertua jahat. Hari ini, aku harus menyingkirkan si jahat ini. Selama aku ada, kau takkan bisa menyentuh Do Ubao. Wah, keren banget. Sangat dominan, aku suka. Kau berani melawanku? Kalau bukan karena keluarga Chen membiarkanmu jadi menantu, kau pasti sudah lama dijual ke rumah bordil mana. Jangan. Ibu mertua, sejak kau menindas Do Ubao kecil, kau bukan lagi ibu mertuaku. Kau bukan lagi ibu mertuaku. Karena halaman keluarga Chen ini tidak bisa menampung kami berdua, aku akan pergi bersama Do Ubao kecil. Kau tahu betapa kacau balau keadaan di luar sekarang? Pejabat dan pedagang berkolusi. Korban bencana kelaparan bergelimpangan di mana-mana. Makanan lebih mahal dari emas. Kalian berdua keluar, hanya akan mati kedinginan dan kelaparan. Nanti, bahkan tidak ada yang mengurus jenazah. Itu lebih baik daripada tetap di sini, melihat wajah tua jelekmu itu. Kau, Ibu jangan takut, ada Do Ubao di sini. Nanti Do Ubao akan membuat ibu hidup enak dan nyaman. Baiklah, kita pergi. hei, kalian tidak boleh pergi. Siapa yang sialan ini membuang kulit pisang sembarangan? Aduh, sakit sekali. Yang Mulia, sudah waktunya makan. Suruh dapur kekaisaran untuk menariknya. Beta tidak nafsu makan sekarang. Yang Mulia, Anda sudah beberapa hari tidak makan. Demi kesehatan Anda, hamba berani memohon kepada Yang Mulia untuk makan sedikit.
Beta bilang beta tidak nafsu makan. Kota Songyang dilanda kekeringan bertahun-tahun. Rakyat beta tergeletak di mana-mana, hidup dalam penderitaan. Bagaimana beta bisa makan? Yang Mulia, bukankah Anda sudah mengirim kedua pangeran untuk memberikan bantuan bencana? Mengapa Anda masih begitu khawatir? Jika ada kesalahan, kesalahan ada pada beta. Pasti karena perbuatan beta yang membuat murka langit. Sehingga rakyat beta diperlakukan seperti ini. Melapor, Yang Mulia. Ada kabar baik, hamba telah mengamati fenomena langit di malam hari, dan menemukan pertanda di arah barat laut. Itu adalah pertanda keberuntungan besar. Kekeringan di kota Songyang kita, mungkin bisa diselamatkan. Menteriku, apakah perkataanmu ini benar? Benar sekali, Yang Mulia. Jika kita bisa menemukan seorang gadis kecil yang mengenakan liontin emas hitam di lehernya, maka masalah mendesak kota Songyang kita bisa teratasi. Sampaikan titah beta. Dengan segenap kekuatan negara, cari seorang gadis yang mengenakan liontin emas hitam. Siapapun yang melaporkan, setelah ditemukan, akan dihadiahi 1000 keping emas dan gaji pejabat. Baik, Yang Mulia. Selamat, Putra Mahkota. Hari ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Baik. Tidak akan pulang sebelum mabuk. Putra Mahkota, Bagus. Sungguh. Langit memberkati kota Songyangku. Sampaikan perintahku. Semua prajurit, cari semua orang, gadis kecil yang memakai liontin emas hitam. Kakak Kaisar. Kali ini Ayahanda Kaisar mengutus kita untuk membantu korban bencana. Jika semua pasukan digunakan untuk menyelidiki, aku khawatir. Lagi pula, bagaimana bisa gadis kecil dengan liontin emas hitam ini menyelamatkan kota Songyang? Ini terlalu mengada-ada. Tang Qinglin, sadari posisimu. Kamu hanya bawahan. Keputusan yang raja buat bukan urusanmu untuk ikut campur. Dou Bao. Mengikuti ibu, mungkin tidak akan hidup sampai besok pagi. Apa kamu menyesal? Dou Bao tidak menyesal kok. Ibu. Ibu. Minum air. Ibu, akhirnya ibu sadar. Apa yang terjadi padaku tadi? Tiba-tiba pandanganku gelap. Lalu aku tidak tahu apa yang terjadi. Karena ibu tidak minum air dalam waktu lama, ibu sudah kelelahan. Untung aku memberimu air. Ibu membuatku takut setengah mati. Air yang kamu maksud? Itu ya? Botol ini ajaib sekali. Dou Bao, cepat beritahu ibu. Sekarang air sangat langka. Air ini dari mana kamu dapatkan? Gawat, saking sibuknya menyelamatkan orang, aku lupa di zaman ini mana ada air mineral. Bagaimana ini? Bagaimana aku harus menjelaskannya? Tidak apa-apa, Dou Bao. Kalau tidak nyaman bicara, kita tidak usah bicara. Tapi kamu harus menjaga rahasia ini baik-baik. Jangan sampai memberitahu orang lain. Mengerti? Mengerti. Ibu, Dou Bao pasti akan menjaga rahasia ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan putriku. Lepaskan. Ayah anakku. Ayah anakku. Ayah anakku. Ayah anakku. Kakak Kaisar. Cukup sampai di sini. Tidak ada yang namanya gadis kecil dengan liontin emas hitam. Apa yang kakak lakukan ini hanya akan memperburuk keadaan kota Songyang. Kurang ajar. Kamu cuma anak selir. Keputusan yang kubuat bukan urusanmu untuk ikut campur. Atau mau kamu saja yang jadi putra mahkota? Bukan itu maksud hamba. Yang Mulia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bukan. Cari dia di seluruh kota. Aku tidak percaya di kota Songyang ada orang yang tidak bisa kutemukan. Baik.
Apa yang mau kalian lakukan? Tuan, anak ini tidak tahu apa-apa. Aku akan segera membawanya pergi. Tunggu. Tuan, anak ini bicaranya sembarangan. Mohon Tuan jangan mempermasalahkannya. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mencari sesuatu. Mohon Nyonya memaafkan. Benda apa? Nyonya akan tahu sebentar lagi. Tangkap dia. Jangan sentuh Dubau. Lepaskan ibuku. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Tang Qinglin, apa kau mau memberontak? Kedatangan kami kali ini adalah untuk membantu korban bencana dan rakyat. Tapi kamu, demi liontin emas hitam itu, berulang kali menganiaya rakyat kota Songyang. Mana mungkin aku tinggal diam? Apa? Ternyata mereka mencari liontin emas hitam. Ibu Suri selalu bilang padaku sebelumnya bahwa kamu punya ambisi serigala. Aku tidak percaya, tapi setelah melihatnya hari ini, ternyata memang benar. Hari ini, aku akan menguburmu di sini. Kakak Kaisar, posisi putra mahkota, aku tidak punya keinginan apapun. Semua yang kulakukan hanyalah demi rakyat kota Songyang. Hahaha. Jangan sok bicara demi negara di sini. Tangkap dia. Tangkap dia. Kakak Kaisar, tidak ada lagi ikatan persaudaraan. Siapapun yang hari ini bisa menangkap pengkhianat negara Dakian ini, akan dihadiahi 10.000 tael emas. Wah, keren banget. Dasar sampah. Putra mahkota, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Mataku. Cepat pergi. Putra mahkota, kita akan bertemu lagi nanti. Mataku. Mataku. Duduk yang benar. Iya. Kenapa rasanya familiar sekali? Aku belum turun dari kuda. Doubao, apa yang kamu semprotkan padanya tadi? Dia adalah putra mahkota, statusnya sangat mulia. Jika dia meninggal begitu saja, aku khawatir. Tenang saja, Paman Tang. Doubao tahu batasnya. Itu hanya membuat matanya sakit sebentar. Cukup dicuci dengan air saja. Syukurlah. Entah kenapa, aku merasa wanita ini agak mirip dengan wanita di rumah bordil waktu itu. Agak mirip dengan wanita di rumah bordil waktu itu. Paman Tang, kamu sebagai seorang pangeran, ternyata punya markas sendiri? Mungkinkah kamu benar-benar ingin memberontak? Dubau, jangan bicara sembarangan. Doubao kecil, kamu tahu banyak juga ya. Tentu saja, aku juga tahu Paman Tang tidak akur dengan paman jahat tadi.
tidak akur dengan paman jahat tadi. Mau merebut posisi putra mahkota. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Dia tidak bermaksud begitu. Mohon Yang Mulia jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Di hadapan bencana alam dan ulah manusia, apa bedanya antara pangeran dan rakyat biasa? Yang Mulia. Ini ibu dan anak yang kutemukan di jalan. Jadi kubawa pulang dan adopsi. Jangan. Kita sudah kekurangan persediaan makanan. Sekarang ada 2 orang lagi yang harus diberi makan. Aku khawatir. Kalau begitu, berikan jatah makananku kepada ibu dan anak ini. Jangan, Yang Mulia. Anda adalah seorang pangeran, calon kaisar yang kuat di masa depan. Bagaimana Anda bisa mengabaikan kesehatan Anda sendiri? Lalu, menurutmu apa yang harus kulakukan? Apa aku harus mengusir ibu dan anak ini? Kalian mengikutiku bukankah karena aku berhati mulia? Jika aku membiarkan ibu dan anak ini mati begitu saja. Coba katakan, apakah ini benar-benar yang mulia yang ingin kalian ikuti? Aku mau bicara. Cuma persediaan makanan, kan? Aku saja yang bertanggung jawab, kan? Kamu yang bertanggung jawab, seorang gadis kecil yang masih bau kencur. Persediaan makanan untuk kamp militer ini, apa kamu sanggup menyediakannya? Doubao, katakan pada ibu, apa kamu benar-benar yakin? Yakin. Ibu percaya padamu. Jika Doubao benar-benar bisa mengatasi kekurangan persediaan makanan di camp, bisakah Anda menerima kami berdua di camp ini? Tentu saja. Tapi bagaimana jika tidak bisa diselesaikan? Maka kami berdua akan segera meninggalkan camp militer ini. Tidak akan tinggal sedetik pun. Baik, sudah disepakati. Konyol. Yo Xiaosheng, apa selama ini aku terlalu baik padamu, sampai kamu berani bertindak sembrono begini? Yang Mulia, ini adalah usulan mereka sendiri, bukan niat hamba. Jika bukan karena Anda terus-menerus mendesak, bagaimana mungkin mereka mengajukan hal yang mustahil seperti itu? Ini jelas Anda yang memaksa mereka. Yang Mulia, tenangkan diri. Memang kami yang merepotkan Yang Mulia. Jika karena ini Yang Mulia ikut terseret, kami juga tidak pantas tinggal di camp ini. Saat ini, jika Doubao bisa menyelesaikan masalah logistik di camp militer, kita juga akan lebih tenang. Ruolan, kamu tidak mengerti bahayanya. Sekarang sedang musim kemarau. Tidak ada rumput sejauh bermil-mil. Mana ada makanan? Itulah mengapa aku penting. Hei, Pak Tua, katakan saja, mau makan apa? Siapa yang kamu panggil Pak Tua? Kamu, di antara orang-orang ini, bukankah kamu yang paling tua? Baiklah, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Sekarang semua prajurit di camp ini ingin mencicipi daging babi. Kamu tidak mungkin bisa memunculkan daging babi begitu saja, kan? Masalah kecil, serahkan padaku. Kalau langsung memunculkan babi tumis cabai, aku pasti akan ditangkap untuk diteliti. Sudahlah, aku akan memunculkan babi untuk kalian. Babi datang. Babi datang. Kupikir kamu hebat sekali. Ternyata hanya dukun penipu. Ayo, usir gadis ini dan wanita ini dari camp militer. Jangan sentuh Doubao. Kami akan pergi sendiri. Tidak perlu pergi. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyuruhmu pergi. Tunggu. Tolong, tolong. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tadi aku tidur di tenda. Tiba-tiba ada babi hutan di sampingku. Paman Tang, giliranmu. Baiklah, lihat ini.
Paman Tang keren sekali. Tuan Yo, sekarang kami berdua, bolehkah tinggal di kamp militer? Enak sekali. Luar biasa. Rasanya benar-benar enak. Ini. Doubao kecil, terima kasih. Kamu benar-benar bintang keberuntungan kota Songyang. Bukan hanya sekadar gadis kecil dengan liontin emas hitam. Paman Tang, liontin emas hitam yang kamu maksud, apakah ini? Ini. Doubao, dari mana liontin ini berasal? Ini hasil jarahan dari monster. Kumpulan persediaan. Tapi kalau dijelaskan, mereka juga tidak akan mengerti. Percuma saja. Ini kan liontin yang kupakai sejak kecil. Ada apa, Paman Tang? Yang mulia, apa ada yang salah dengan liontin ini? Tidak. Hanya saja. Ini sama dengan yang kucari. Masalah ini sangat penting, menyangkut keselamatan rakyat. Aku perlu memastikannya lagi. Yang mulia, mungkin liontin ini berkaitan dengan ramalan keberuntungan yang dikatakan guru negara. Kita tidak boleh lengah. Yang mulia. Malam ini segera pergi ke istana. Pastikan untuk memberitahukan berita ini kepada Ayahanda Kaisar. Baik, Yang Mulia. Tunggu sebentar, Yang Mulia. Aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Gadis kecil, benda apa ini? Ini walkie-talkie. Ini, ambil ini. Ini, Walkie-talkie? Sesuai namanya, kalian berdua bisa berbicara melaluinya. Sejauh apapun, kalian bisa saling mendengar. Ini. Sihir sekali. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Cepat pergi dan kembali. Baik. katakan. Di mana pemberontak itu menyembunyikan dua gadis kecil itu? Di mana dia menyembunyikan mereka? Tidak mau bicara, ya? Benar-benar anjing yang setia. Yang Mulia, cepat mundur. Apa itu? Yang Mulia, cepat mundur. Apa itu? Sialan. Dalam radius 100 li, jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Cari mereka. Yang Mulia, cepat mundur. Xiaohu, siapkan kuda. Segera kembali ke istana untuk menghadap kaisar. Putra mahkota punya banyak pasukan. Paling cepat 1 jam, mereka akan menemukan tempat persembunyian kita. Mungkin mereka tidak akan bertindak gegabah. Pukul 1.03 pagi. Ya, benar. Pasti begitu. Paman Tang, tunggu dulu. Aku punya ide. Paman Tang mau mendengarkannya? Coba katakan. Suruh saudara-saudaramu letakkan semua senjata di samping bantal. Biar kakak baikku itu merasakan sendiri menunggu kelinci menabrak pohon. Hei, kakek. Apa kau sudah pikun? Pukul 1.03 pagi adalah waktu orang tidur paling pulas. Mereka pasti ingin menyerang secara diam-diam. Brilian. Gadis kecil ini, pikirannya memang tidak sederhana.
kurang ajar. Berani-beraninya kau tidak sopan pada Yang Mulia. SST. Bisakah kakek ini tidak terlalu heboh? Ini cuma kacamata penglihatan malam. Kau. Bagus atau tidaknya, Paman Tang pasti tahu, kan? Berikan padaku. Bunuh. 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 Kau pengkhianat. Putra mahkota ini akan memastikan kau mati di sini. Paman Tang, hati-hati. Berani-beraninya menyentuh penyelamatku. Akan kubuat kalian menyesal. Akan kubiarkan kalian merasakan kekuatan gatlingku. Hanya dengan ember bobrok ini? Bagaimana? Takut kan? Omong kosong. Aku sejak lahir nggak tahu takut itu apa. Serem banget tolong. Dasar sampah. Cuma tong rusak doang takut apa sih? Serang. Putra mahkota. Aku masih punya ibu dan anak di rumah. Aku nggak boleh mati. Dasar sampah. Nanti pulang, gue habisi lu. Pasukan putra mahkota banyak banget Paman Tang. Juga kena tikam jumlah kita sedikit banget. Kalau gini terus, bahaya. Yang penting selamat dulu. Kabur dulu aja. Lain kali, nggak bakal gue ampuni. Cepat naik. Ini benda apa? Ini kereta yang nggak butuh kuda ini, otomatis injak pedal itu, langsung jalan. Gimana? Putra mahkota masih mau ngerasain rasa semprotan pembasmi serangga? Mataku. Gue nggak mau main-main lagi sama kalian. Dah bye-bye. Air. Bagaimana keadaannya? Kapan kamu jadi bicara jadi gagap begini? Langsung aja. Lapor, Yang Mulia. Hamba belum menerima kabar dari kedua pangeran. Kalau begitu, tambah lagi orang. Baik. Yang Mulia, mohon tenangkan diri. Lapor. Melapor kepada Yang Mulia. Guru negara memohon untuk menghadap Yang Mulia. Mengatakan ada hal penting yang ingin dilaporkan. Izinkan dia masuk. Baik. Yang Mulia. Gawat. Rasi bintang berubah. Bintang Venus terus-menerus muncul di siang hari. Ini adalah pertanda buruk. Pertanda buruk. Lalu, Apa ada solusinya? Ini. Aduh. Kalian berdua ini, kenapa ragu-ragu begitu? Ada atau tidak? Mungkin kita telah menyinggung langit. Kita perlu mengorbankan gadis liontin emas hitam bersama-sama agar bisa dimaafkan. Aduh, Yang Mulia. Jangan ragu lagi. Nyawanya ditukar dengan kedamaian dunia, dan kebahagiaan rakyat adalah keberuntungannya. Nanti, rakyat akan berterima kasih kepada Anda. King Lin. Kenapa senyum-senyum sendiri? Aku sedang berpikir. Gadis cekatan mana ya yang membalut lukaku? Sudah hampir sebulan lebih. Lukamu seharusnya sudah hampir sembuh, kan?
Benarkah? Sayang sekali, ya. Apa maksudmu? Begini. Aku tidak akan punya bidadari sepertimu yang mengganti perban setiap hari. Yang Mulia, jangan menggodaku. Kenapa? Tidak mau, ya? Tidak. Yang Mulia, hati-hati lukanya terbuka lagi. Takut apa? Kan ada kamu di sini. Paman Tang, Ibu, lihat apa yang Do Ubao bawakan untuk kalian. Barang bagus apa ini? Melancarkan peredaran darah dan otot. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Ya, Paman Tang, kalian lanjutkan saja. Oh ya, Ruolan. Aku baru menyadari kekuatan Do Ubao kecil. Dia benar-benar bintang keberuntungan kota Songyang kita. Ada apa, Ruolan? Dulu, nenek selalu bilang, Do Ubao kecil adalah bintang bencana kota Songyang. Do Ubao di rumah itu belum pernah merasakan hidup tenang sehari pun. Omong kosong. Do Ubao kecil itu sangat menggemaskan, membenci kejahatan, dan tahu mana yang benar dan salah. Kenapa aku selalu merasa sifatnya mirip denganku? Aku sangat menyukainya. Benarkah? Apa ada kebohongan? Selama aku masih ada, aku tidak akan membiarkan kalian terluka. Luka-lukaku juga sudah hampir sembuh. Beberapa hari lagi, kita berkemas dan kembali ke istana. Ayahanda Kaisar pasti akan sangat senang melihatmu dan Do Ubao kecil. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Kamu tepuk satu. Aku tepuk satu. Kita bersama. Ada apa, King Lin? Apa kamu tidak merasa kita hidup terlalu tenang akhir-akhir ini? Apa maksudmu putra mahkota? Tenang saja, Paman Tang. Gatlingku yang terakhir itu cukup untuk membuat mereka sibuk sebentar. Ini adalah persediaan penting saat aku bertarung lawan zombie di akhir zaman. Mana bisa dibandingkan dengan tumpukan besi tua mereka itu? Benar, King Lin. Terakhir kali putra mahkota kehilangan banyak pasukannya. Seharusnya tidak akan pulih secepat itu, kan? Semoga saja begitu. Hahaha. Putra mahkota sibuk apa akhir-akhir ini? Mei Er sudah kangen setengah mati. Akhir-akhir ini Ayahanda Kaisar sangat mempercayaiku. Jadi aku sangat sibuk. Aku kira putra mahkota sudah melupakanku. Kamu begitu manis. Mana mungkin aku melupakanmu? Aku bahkan tak sempat memikirkan yang lain selain kamu. Kamu cuma membujukku saja. Dulu kamu membawa pergi Hiruolan, si gadis desa itu, memberinya kehidupan mewah, dan berjanji akan menebusku. Sekarang bayangannya pun tak ada. Mei Er, apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi lagi. Putra mahkota, ada apa? Kamu membuatku takut. Mei Er, kamu benar-benar harta karunku. Hahaha. Adikku sayang, kakak akan memberimu hadiah besar. Kamu jangan sampai sungkan padaku. Ayahanda Kaisar, hamba punya hal penting yang ingin dilaporkan. Anak ini adalah gadis kecil yang disebutkan oleh guru negara yang memiliki liontin emas hitam. Benarkah? Sini, sini, sini. Biarkan beta melihat anak ini. Pergilah. Wah, anak ini memang cantik sekali. Sayang sekali. Dia adalah orang yang kurang beruntung. Ayahanda Kaisar, jangan dengarkan fitnah orang jahat. Ayahanda Kaisar, jangan dengarkan fitnah orang jahat. Keturunan bangsawan, menerobos masuk.
Tanpa etika sama sekali. Apa-apaan ini? Ayahanda Kaisar, redakan amarahmu. Hamba hanya khawatir Anda tertipu oleh orang jahat. Apa maksudmu? Jelaskan. Anak ini adalah anak haram yang dilahirkan oleh adikku. Saat dia berkeliaran di rumah bordil, dengan wanita rumah bordil itu, dia sama sekali bukan apa yang disebut gadis suci yang bisa menyelamatkan dinasti kita. Hah? Drama banget sih ini? Putra mahkota ini gila banget. Omong kosong. Adikku, apa kamu berani berbuat tapi tidak berani mengakui? Fitnah. Ayahanda Kaisar, hamba tidak merasa bersalah. Hamba tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Semoga Ayahanda Kaisar bisa melihat dengan jelas. Bagus. Karena kamu tidak merasa bersalah. Bagaimana kalau kita lakukan tes darah kerabat? Kemari. Masalah ini menyangkut garis keturunan kekaisaran kita. Bagaimana bisa dianggap remeh? Hei, bisakah kalian memikirkan perasaanku? Ayahanda Kaisar, hamba hanya tidak ingin garis keturunan kekaisaran kita tercemar. Ah, Silakan, anak kedua. Ayahanda Kaisar, hamba tidak merasa bersalah. Kamu tidak merasa bersalah? Apa salahnya meneteskan satu tetes? Yang Mulia, ini Anak durhaka. Apalagi yang ingin kamu katakan? waduh, Tang Qinglin, ayahku. Tidak mungkin, kebetulan sekali. Aku sudah bertransmigrasi, tapi masih saja mengalami hal seperti ini. Kurung anak durhaka ini di Pavilion Yu. Tanpa titah beta, tidak ada yang boleh menemuinya. Ayahanda Kaisar, hamba tidak bersalah. Mengapa harus dihukum? Tidak bersalah? Bukti sudah jelas, masih saja mengelak. Kalau begitu, beta akan mengurungmu sampai kau mengakui kesalahanmu. Lepaskan aku. Kau ingin jadi putra mahkota, kan? Lihat saja bagaimana kau bisa jadi putra mahkota sekarang. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayo, panggil guru negara segera. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia. Tidak perlu sungkan. Terima kasih, Yang Mulia. Ada urusan apa, Yang Mulia? Memanggil hamba ke istana di tengah malam. Yang Mulia, ini benar-benar liontin emas hitam yang hamba cari. Asli, tidak diragukan lagi. Gadis liontin emas hitam. Tadi saat hamba mendekati anak ini, wajahnya terlihat luar biasa. Dia pasti gadis liontin emas hitam. Saat upacara persembahan tiba, persembahkan manusia dan benda bersama. Rakyat akan selamat. Mengorbankan anak ini juga bagus. Dia memang anak haram. Matinya pas untuk membungkam mulut orang. Biarkan dia mengorbankan nyawanya. Demi stabilitas kekaisaran beta. Itu sudah dianggap berkah 3 kehidupan. Semua yang beta lakukan ini adalah demi rakyat. Yang Mulia. Bagaimana besok? Besok bukan waktu terbaik. Tapi selama ada ketulusan yang cukup. Lebih cepat lebih baik. Serahkan masalah ini padamu. Pilih waktu yang baik. Beta akan memimpin upacara sendiri. Baik, Yang Mulia. Mengapa Yang Mulia begitu marah? Jangan sampai melukai tubuh naga Anda. Ini semua karena anakmu yang kau didik dengan baik. Lihatlah kekacauan apa ini sekarang. Yang Mulia, Lin Er masih muda dan bodoh. Mohon Yang Mulia, berikan dia kesempatan lagi. Bagaimanapun, dia adalah pangeran kedua. Darah daging Yang Mulia sendiri. Jika bukan karena Yun Er memberitahu beta masalah ini, wajah beta mungkin sudah dipermalukan olehnya. Jika kau berani memohon lagi untuknya, kau akan dihukum bersamanya.
Pergi. Baik. Sialan, putra mahkota itu lagi. Lin Er, ibu sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Kenapa kamu tidak punya hati? Yang Mulia, jangan minum lagi. Nanti bisa merusak kesehatan. Hahaha, merusak kesehatan? Orang sepertiku yang tidak punya kekuasaan, tidak punya latar belakang, dan tidak terlalu cantik. Siapa yang peduli? Yang Mulia, jangan menyiksa diri sendiri. Anda sekarang adalah selir kaisar. Hari-hari ke depan pasti akan lebih baik. Jika bisa melahirkan seorang pangeran kecil, maka tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Benar. Jika orang lain merendahkanku, aku justru akan menginjak kepala mereka dan naik ke atas. Selamat, Yang Mulia. Nadi Anda stabil. Dan janin di perut Anda sangat sehat. Tabib, saya punya satu permintaan. Katakan saja, jangan sungkan. Saya suka ketenangan. Saya harap tabib tidak akan menyebarkan masalah ini. Baik. Mengerti. Yang Mulia jangan khawatir. Terima kasih, tabib. Xiao Cui, cepat antar tabib. Baik. Konyol, sungguh konyol. Bagaimana mungkin aku? Ruolan. Ruolan. Ternyata dia wanita malam itu. Hamba menghadap Yang Mulia. Berdasarkan pengamatan hamba selama beberapa hari ini, setelah mengamati rasi bintang, ditemukan bahwa bintang Venus berulang kali muncul di siang hari. Setiap kali pada tengah hari, ia berada di titik tertinggi. Maka dari itu, hamba berpendapat, besok siang tepat pada tengah hari, adalah waktu terbaik untuk upacara persembahan. Baik. Lakukanlah sesuai perkataanmu. Baik, Yang Mulia. Perintahkan, altar persembahan harus dibersihkan dengan cermat, dihiasi dengan bendera. Minta Kementerian Ritus menyiapkan persembahan terbaik, hewan kurban, giok, dan sutra. Juga biji-bijian. Tidak boleh ada yang kurang. Semuanya harus dipilih dengan cermat, pastikan kebersihan dan keindahannya. Dan anak itu, kalian berdua mandikan dia dan ganti pakaiannya. Sama sekali tidak boleh lagi memberinya makanan apapun. Baik. Masalah ini menyangkut kemakmuran dinasti kita. Tidak boleh ada masalah apapun. Jika tidak, bukan hanya hukuman mati ini bisa kena hukuman mati satu keluarga. Hamba tidak berani. Meski kami punya 10 kepala, kami tetap tak punya nyali. Paham saja sudah cukup. Pergi sana. Lapor, Nyonya. Pangeran kedua, beliau sudah dikurung di sayap barat. Sialan, apa dia tidak tahu cara melawan? Orang lain bilang itu miliknya, ya langsung jadi miliknya. Sifat ini sebenarnya mirip siapa sih? Beliau memang selalu ramah dan sabar. Tapi putra mahkota itu benar-benar licik dan kejam. Pangeran kita juga terjebak dalam jebakannya. Nyonya, yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan pangeran keluar. Lin Er tidak boleh lagi mengalami kejadian gila lagi. Kalau anakku sampai mati, aku juga tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kemari. Nyonya, apa ini akan berhasil? Keadaan sudah begini. Aku hanya bisa mengambil jalan nekat. Siapa? Kejar. Xiao Cui, kenapa kamu ke sini? Pangeran, jangan bicara dulu. Kita keluar dulu saja. Apakah ibu yang menyuruhmu datang? Bagaimana keadaannya? Sebelumnya, Selirsu di hadapan Yang Mulia, memohon belas kasihan untuk Anda, Yang Mulia. Yang Mulia sangat murka. Beliau berkata jika Selirsu kembali memohon untuk Anda, maka dia akan sama seperti Anda, dihukum bersama. Lalu, bagaimana keadaan ibu sekarang? Karena perhatian semua orang terpusat pada upacara persembahan, penjagaan tidak ketat. Selirsu menyuruh hamba untuk saat ini menyelamatkan Anda, Yang Mulia. Upacara persembahan apa?
Oh, Yang Mulia, 2 hari ini Anda dikurung, mungkin tidak tahu. Hamba dengar, gadis kecil yang memakai liontin emas hitam itu, hari ini Yang Mulia sendiri yang akan pergi mengorbankannya. Apa? Ayahanda Kaisar masih menaruh harapan pada kakak kedua. Jika anak itu disingkirkan dalam upacara ini, maka semua masalah akan terhapus. Benar, Yang Mulia. Dia benar-benar beruntung. Sialan. Kali ini aku tidak bisa membunuhnya. Anak nakal itu benar-benar beruntung. Yang Mulia, hamba punya sebuah rencana. Entah boleh bicara atau tidak. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Yang Mulia, yang kecil ini tidak berguna. Bukankah masih ada yang besar? Yang besar? Betul. Itu adalah belahan jiwanya. Kalau begitu, hamba akan segera mengaturnya. Putra Mahkota memerintahkan seluruh kota mencari wanita dalam lukisan ini. Siapapun yang membawanya kembali pertama kali, akan diberi hadiah 10.000 tael emas. Baik. Ini di mana? Apa aku menyeberang lagi? Waduh, ada apa lagi ini? Langit dan bumi memberkati. Menerima kehormatan dewa. Hari ini altar dibuka. Melindungi negara dakianku. Kemakmuran abadi. Apa-apaan? Cuma kartu pengalaman menyeberang 3 menit? Aku belum sempat unjuk gigi, loh. Apa nama baikku akan terkubur di sini? Ah, tolong. Meskipun aku punya kemampuan luar biasa, aku tidak bisa menggunakannya. Siapa itu? Paman Tang atau putra mahkota itu? Ayahanda Kaisar. Apa yang sedang Ayahanda lakukan? Bagus, itu Paman Tang. Akhirnya ada yang menolong. Bagaimana kalian melakukan ini? Kenapa pangeran kedua ada di sini? Hamba juga ingin bertanya, kenapa Ayahanda Kaisar ada di sini? Dan ada apa dengan Doubao kecil? Beta demi rakyat jelata. Hamba mohon Ayahanda Kaisar ampuni nyawa Doubao kecil. Hamba sudah melihat kemampuannya. Jika sekarang dikorbankan, itu pasti kerugian besar bagi Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar selalu memerintah dengan kebajikan dan keadilan. Hamba percaya Ayahanda Kaisar tidak akan pernah karena salah penilaian guru negara, mengorbankan nyawa yang tak bersalah. Lalu, kekeringan bertahun-tahun ini, rakyat menderita. Apa yang harus beta lakukan? Ini. Segera laksanakan upacara persembahan. Baik, Yang Mulia. Ah, ini. Yang Mulia. Gawat. Anak itu menghilang. Aku di sini. Doubao, cepat kembali. Kalian bicara ini itu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kekeringan bertahun-tahun di kota Songyang. Yang Mulia, serahkan padaku. Anak kecil, bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah abad ini? Pak Tua, orang yang gak becus. Jangan salahkan jalannya yang tidak rata. Kamu tidak bisa menyelesaikannya, bukan berarti aku juga tidak bisa. Konyol. Yang Mulia, jangan sekali-kali percaya omong kosong anak kecil ini. Tidak masuk akal. Katamu kamu punya cara. Coba katakan padaku, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah besar yang tidak bisa diselesaikan para menteri ini? Yang Mulia, percayalah padaku. 3 hari, dalam 3 hari, jika aku tidak bisa membuat langit menurunkan hujan, maka terserah padamu untuk menghukumku. Dalam 3 hari, jika aku tidak bisa membuat langit menurunkan hujan, maka terserah padamu untuk menghukumku. Hampir saja, benar-benar hampir saja. Tidak kusangka tempat mengerikan ini ternyata lebih berbahaya daripada melawan zombie di akhir zaman.
Nyawaku hampir melayang. Tapi soal menurunkan hujan, aku memang belum pernah mencobanya. Seharusnya tidak sulit, kan? Yang Mulia. Yang Mulia, ada kabar dari pinggir kota. Wanita itu ditangkap oleh orang-orang putra mahkota. Apa? Kapan itu terjadi? Ibu. Paduka, Bagaimana urusan yang kuperintahkan padamu? hamba beberapa hari terakhir ini sudah menjelajahi seluruh halaman, tapi tidak melihat keberadaan wanita itu. Dasar tidak berguna. Untuk apa kau ada? Memelihara anjing saja lebih berguna darimu. Putra mahkota, mohon pertimbangkan. Hamba sudah menjelajahi setiap sudut. Paduka, sekarang harus bagaimana? Sialan Tang Qinglin. Dia pasti menyembunyikan wanita itu. Paduka, bagaimana kalau kita? Benar. Sampaikan perintahku. Perbanyak pasukan dan cari di pinggiran kota. Siapapun yang bisa menemukan wanita ini dalam 3 hari akan dihadiahi 10.000 tael emas. Baik. Putra mahkota telah memerintahkan, siapapun yang dalam 3 hari menemukan wanita dalam lukisan ini dan membawanya ke hadapan Paduka, akan dihadiahi 10.000 tael emas. Baik. Ayo. Keluar kau. Tolong, lepaskan aku. Do Bao, kau urus saja masalah doa minta hujan di rumah. Masalah ibu, serahkan padaku. Ibuku sendiri hampir tiada. Masih sempat-sempatnya mikirin doa minta hujan? Tunggu sebentar. Kamu mau cari di mana? Tidak tahu apa-apa. Sampai kapan baru bisa ketemu? Ini. Ketemu. Untung saja aku sebelumnya tidak tenang meninggalkan ibu sendirian. Aku pasang pelacak padanya. Ternyata secepat ini. Terpakai juga. Pasti ini lagi-lagi. Alat ajaib Do Bao. Ya, jangan tunda lagi. Kita berangkat sekarang. HM. Ayo. Ada yang tidak beres. Paman Tang, ibuku bergerak. Apa? Coba kulihat. Paman Tang, arah ini sepertinya. Istana. Sialan. Gawat sekali ini. Ibumu diculik ke istana. Kita pergi sekarang pun. Sudah terlambat. Mobil sport tidak bisa dipakai. Helikopter juga tidak bisa terbang di sini. Sialan. Sudahlah, Paman Tang, ayo kita masuk istana dulu. Nanti kita improvisasi saja. Aku juga berpikir begitu. Kakakku licik dan jahat. Dia bisa membuat masalah dari hal yang tidak ada. Ayo pergi. Yang Mulia, putra mahkota ingin bertemu. Beta sedikit lelah. Suruh dia datang besok. Putra mahkota bilang, ada hal penting yang ingin disampaikan. Hamba seperti melihat putra mahkota juga membawa seorang wanita. Oh, mendengar ucapan bawahan putra mahkota, sepertinya wanita ini ada hubungannya dengan pangeran kedua. Suruh dia masuk. Hamba memberi hormat kepada Ayahanda Kaisar. Semoga Ayahanda Kaisar selalu sehat. Baik-baik saja. Jarang sekali kau menjenguk beta. Ayahanda Kaisar terlalu memuji hamba. Kasim Yuan bilang, kau ada hal penting yang ingin dilaporkan. Ada apa? Hamba dan adik kedua selalu memiliki hubungan baik. Akhir-akhir ini terjadi beberapa hal. Hamba sungguh tak ingin karena masalah ini merusak masa depan adik kedua. Maksudmu, wanita ini mempengaruhi masa depan Qinglin? Ayahanda Kaisar benar sekali. Hamba sungguh tak ingin adik yang baik ini menempuh jalan yang salah. Apa maksudmu? Wanita ini adalah wanita dari rumah bordil dulu. Hamba baru saja tak sengaja menemukan, dia disembunyikan adik kedua di hutan bambu pinggir kota. Jika rakyat tahu ini, mereka akan menyebarkan rumor bahwa keluarga Ayahanda Kaisar tidak benar, dan bahwa Ayahanda Kaisar tidak becus mendidik anak. Konyol sekali. Tidak, bukan begitu. Kau memfitnah. Kau memfitnah. Hamba datang terlambat. Ibu jangan takut, Do Ubao akan melindungimu.
Anak durhaka, kau masih berani kembali? Ayahanda Kaisar tidak percaya pada hamba? Yang mulia, mengapa berkata begitu? Anda tidak perlu membuat kesimpulan secepat ini. Jangan mudah percaya pada putra mahkota. Cuma omongan sepihak. Biar orang baik nggak kena fitnah. Faktanya udah jelas di depan mata. Masih perlu dijelasin lagi? Fakta ini, Yang Mulia kan udah tahu dari dulu. Jauh sebelum upacara pengorbanan waktu itu. Yang Mulia udah tahu kalau aku ini, anaknya Paman Tang. Nggak ada ibu. Mana mungkin ada anak ini? Ini bukan tempat kamu ngomong. Putra mahkota, jangan terlalu kejam. Biar nanti masih bisa ketemu lagi. Kamu yakin mau bunuh kami sampai habis? Apa yang perlu aku omongin sama anak kecil kayak kamu? Nggak ada yang perlu dibicarain. Kalau bukan karena kamu, aku dan ibu bisa ketemu sama Paman Tang? Hah? Ini sebenarnya gimana sih? Putra mahkota dulu nyusup tengah malam, mau habisin Paman Tang. Sampai nusuk adiknya sendiri, pakai pedang. Putra mahkota ini benar-benar kejam banget ya. Apa? Masa iya begitu? Iya dong, kakek kaisar. Dulu putra mahkota mau celakain aku sama ibu juga. Paman Tang menyelamatkan kami. Sayangnya, Paman Tang terluka lagi oleh putra mahkota. Kalau bukan karena ibuku yang merawatnya dengan telaten selama berbulan-bulan, Paman Tang mungkin sudah. Kau menghina. Kau bicara omong kosong. Kau menghina. Kau bicara omong kosong. Kakek kaisar, lihatlah. Paman King Yun sekarang sangat galak. Bisa dibayangkan betapa kejamnya dia secara diam-diam. Beta, ada apa dengan Beta? Mendengar panggilan anak ini. Kakek kaisar. Mengapa ada perasaan yang belum pernah Beta rasakan sebelumnya? Rasanya Beta ingin mendengarkan apapun yang dia katakan. Ayahanda kaisar. Ayahanda kaisar. Ada apa? Beta mendengarkan. Ayahanda kaisar, itu hanya omongan anak kecil. Mana bisa dianggap serius? Diam kau. Sialan. Apa ada informasi yang didapat? Kenapa lama sekali? Jangan terburu-buru, Nyonya. Hamba menunggu sampai Kasim Deng kecil di sisi Yang Mulia sendirian, menariknya minum arak cukup lama, barulah dia buka mulut. Aku memang sudah tahu dia bukan orang baik. Dulu, kalau bukan karena Ratu melahirkan prematur, dia tidak akan menjadi putra mahkota. Kemuliaan dan kekayaan ini semua milikku. Putraku adalah pangeran tertua saat ini. Nyonya, pelankan suara Anda. Sekarang istana kita bocor di mana-mana. Hati-hati jika ada yang mendengarnya. Kita akan mendapat masalah. Wanita rumah bordil ini juga sangat licik. Dia bisa membuat putraku, King Lin, berulang kali mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kali ini, berkat doubao kecilku. Tidak juga, tidak juga. Ayahanda kaisar. Bagaimana bisa perkataan anak kecil dianggap serius? Diam. Sialan. Waduh, kenapa arah angin berubah? Sungguh, surga membantuku. Ayahanda Kaisar yang bijaksana. Hamba tidak melanggar aturan. Hamba telah dijebak oleh kakak Kaisar selama berhari-hari. Beberapa bulan yang lalu, saat hamba tertidur lelap di tengah malam, hamba diserang oleh kakak Kaisar. Untungnya, berkat bantuan doubao kecil, baru bisa kabur. Ada kejadian seperti itu? Iya, kakek Kaisar. Anda harus menyelidikinya. Paman Tang saya, lengannya sekarang masih ada bekas luka yang dalam. Dan Ayahanda Kaisar, bagaimana hamba bisa mengenal Ruolan? Mungkin harus bertanya pada kakak Kaisar. Ini, apa hubungannya denganku? Mungkinkah kakak Kaisar tidak mau mengakui? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Melihat maksud kakak Kaisar, sepertinya tidak akan mengakuinya. Kalau begitu, aku sendiri yang akan berbicara pada Ayahanda Kaisar. Kakek Kaisar, dengarkan Paman Tang saya akan bercerita pada Anda. Beberapa tahun lalu, malam saat kakak Kaisar diangkat menjadi putra mahkota. Hari ini adalah hari bahagia bagiku. Para pangeran dan bangsawan sekalian, mari kita minum sampai mabuk. Selamat, selamat, selamat. Ayo. Adik kedua, hari ini adalah hari bahagiaku. Mari kita minum segelas. Tang Qinglin, apa maksudmu? Gelas ini harus kamu minum, mau tidak mau. Mau tidak mau, harus minum. Lin Er, kau terlahir luar biasa dalam segala hal. Tapi kau lahir dari rahim ibu. Nanti jangan terlalu ambisius, terutama putra mahkota.
Jangan berkonflik dengannya. Memang begitu ceritanya. Betul. Dulu aku dijual ke rumah bordil. Aku dengar, saat itu putra mahkota sedang merayakan kemenangan. Aku ingat pria di ranjang itu. Sepertinya memakai liontin giok. Hamba berkata jujur, setiap kata. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Ayahanda. Kakek Kaisar. Cepat panggil tabib. Sini, tidak ada waktu. Kakek Kaisar kena serangan jantung. Kalau menunggu tabib datang, bisa-bisa tamat riwayatnya. Cepat makan ini. Apa-apaan ini? Mau mencelakai ayahanda Kaisar? Pengawal, seret semua pemberontak ini, keluar, dan segera eksekusi. Berani-beraninya. Hanya bisa mencoba keberuntungan. Obat ini seharusnya tidak bermasalah. Tolong. Semoga Tuhan melindungi. Bisa bertahan sampai tabib datang juga sudah bagus. Yang Mulia untuk sementara tidak dalam bahaya besar. Putra mahkota bisa tenang sekarang. Bagus sekali. Terima kasih. Tidak masalah. Ini semua tugas hamba. Selanjutnya, hamba serahkan padamu untuk menjaga ayahanda Kaisar. Mengerti. Hari ini hamba akan berada di aula depan. Siap sedia kapan saja. Sialan. Hampir saja orang tua ini mati. Kalau orang tua ini bangun, aku tamat dong. Ekspresi orang ini jelek banget. Kayak habis makan kotoran. Pasti lagi merencanakan sesuatu yang jahat. Yang Mulia sekarang butuh istirahat. Sekitar sehari lagi, akan berangsur membaik dan sadar. Baik. Kalian semua boleh pergi. Ayo. Kali ini, kita berutang banyak pada doubao kecil kita. Ah, tidak juga. Omong-omong, Paman Tang. Masih Paman Tang, ya? Astaga. Kok aku bisa lupa soal ini sih? Malam itu mereka berdua. Berarti aku adalah buah cinta mereka, dong? Hei, kenapa kamu masih melamun? Doubao kecil kita. Apa dia malu-malu? Ruolan, kamu juga harus mengubah panggilanmu. Aku harus memanggilmu apa? Tergantung ketulusanmu, dong. Ini versi kuno dari bos sombong jatuh cinta padaku, ya? Tidak kusangka, aku juga mengalaminya. Aduh, hampir saja aku melupakan hal penting. Paman Tang. Oh, tidak. Ayah Tang, kita belum bisa terlalu senang. Tadi aku lihat, putra mahkota agak aneh. Ada masalah apa? Tadi saat tabib berbicara, putra mahkota melirik kakek dengan tajam. Aku punya firasat buruk. Kamu takut dia memanfaatkan situasi. Betul. Aku juga punya firasat itu. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal nanti. Tadi saat pergi, aku pasang kamera kecil di sisi kakek Kaisar untuk berjaga-jaga. Ini alat kecilmu lagi. Hebat kamu. Lalu kita harus melakukan apa? Ini iPad. Aku bisa melihat dari jauh kamar kakek Kaisar. Jika ada apa-apa, aku akan segera memberitahumu. Kalau begitu, kamu jaga di depan kotak ini. Ayah akan menunggu di aula samping kakek Kaisar dulu. Jika ada berita, kita hubungi lewat walkie-talkie. Wah, ayah sudah maju ya? Sudah tahu pakai teknologi modern, loh. Dasar nakal. Kalau begitu aku pergi dulu.
Gawat, gawat, kakek kaisar dalam bahaya. Ayah, ayah, cepat bangun. Kakek kaisar dalam bahaya. Sudah tahu. Siapa yang menyuruhmu datang? Sialan. Ayahanda Kaisar, Anda sudah sadar? Panggil tabib. Sialan, jangan biarkan dia kabur. Ini apa? Tato ya? Tangkap layar dulu. Simpan sebagai bukti. Tapi untungnya kakek kaisar sudah sadar. Denyut nadi Yang Mulia sekarang stabil. Hanya saja usia beliau sudah lanjut, pemulihannya tidak akan cepat. Tubuhnya sedikit lemah. Hamba akan kembali dan meresepkan beberapa obat. Cukup istirahat beberapa hari. Yang Mulia, Anda bisa tenang sekarang. Hanya saja. Tabib, katakan saja. Kecepatan pemulihan Yang Mulia begitu cepat. Hamba belum pernah melihatnya. Mungkin, tubuh Yang Mulia dilindungi oleh surga. Kemarin, sebelum tabib datang, Ayahanda Kaisar meminum pil. Mungkin, itu ada hubungannya dengan pil itu. Hamba telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Belum pernah melihat obat yang bereaksi secepat ini. Hamba memohon kepada Yang Mulia, agar pembuat obat itu memberikan 2 butir kepada hamba. Hamba ingin membawanya pulang untuk diteliti. Dengan begitu, pasti bisa menyelamatkan jutaan rakyat di kerajaan kita. Pil ini benar-benar memiliki khasiat seperti itu. Doubao, kamu memang bintang keberuntungan yang dikirim surga untuk menyelamatkan kerajaan kita. Doubao, kamu dikirim oleh langit, bintang keberuntungan untuk menyelamatkan dinasti kita. Yang Mulia. Tabib istana, Anda bisa kembali beristirahat dulu. Setelah Ayahanda Kaisar sembuh, aku akan memindahkanmu ke Akademi Tabib Istana. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba mohon undur diri. Ayahanda Kaisar, Anda tenang saja dan pulihkan diri. Hamba akan selalu menemani Anda. Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar. Lin Er. Ayahanda Kaisar biasanya merasa bersalah padamu. Kamu tidak pernah berebut atau bersaing. Berhati lapang dan baik hati. Yun Er manja sejak kecil, sampai jadi tidak tahu aturan begini. Tapi dia juga. Kamu tidak perlu membelanya. Beta tahu betul bagaimana sifat anak-anak Beta. Beta tahu. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, Beta dibutakan. Beta merasa bersalah padamu. Kakek kaisar. Akhirnya kakek kaisar sadar juga. Doubao hampir mati ketakutan. Loh. Cucu kesayanganku, sini, sini, sini. Biarkan kakek kaisar memelukmu. Kakek kaisar. Ayahku 2 hari ini demi menjagamu sampai nggak tidur semalaman. Obatnya juga dimasak langsung oleh ibuku. Biar nggak dimanfaatkan sama orang yang punya niat buruk. Baik. Melihat kalian begitu berbakti. Beta. Sudah punya keputusan. Kakek kaisar. Ayah hampir lupa satu hal. Apa itu? Kakek kaisar. Kalian tahu nggak ini lambang apa? Ini. Orang berbaju hitam malam itu. Iya, ayah. Waktu dia kabur aku lihat di pergelangan tangan kirinya ada tanda ini. Ini lambang suku Nanman. Belakangan ini, orang Nanman sering memprovokasi kerajaan kita. Bahkan sudah menunjukkan niat memberontak. Kalau mereka bisa menyusup ke istana, pasti ada orang dalam yang membantu. Ayahanda Kaisar berpendapat. Yang punya kemampuan. Dan ambisi seperti itu cuma ada satu orang.
Putra mahkota tawanan Nanman meminta audiensi. Urusan sepele ini tinggal usir saja. Perlu sampai melapor ke Beta? Utusan itu membawa beberapa gerobak hadiah. Dan juga beberapa wanita cantik. Menarik juga. Biarkan aku, pangeran ini, menemui utusan Nanman itu. Hormat hamba, putra mahkota. Sudah lama kudengar putra mahkota adalah pria yang luar biasa. Ini titah Beta. Mulai hari ini, pangeran pertama Tang Qingyun dicopot dari gelar putra mahkota. Dia diturunkan menjadi rakyat biasa dan diasingkan ke perbatasan. Tanpa panggilan, dia tidak diizinkan menginjakan kaki di kota Songyang sedikit pun. Pangeran kedua Tang Qinglin, mulai hari ini adalah putra mahkota yang baru. Dalam beberapa hari, dia akan pergi ke Nanman atas nama Beta untuk merebut kembali perbatasan kekaisaran kita dan mengukuhkan pemerintahan kita. Yang Mulia Bijaksana. Cepatlah. Kenapa lambat sekali? Jalan. Kenapa melotot? Kalau melotot lagi, akan kucungkil matamu. Masih menganggap dirimu putra mahkota yang dulu ya? Jalan. Kubilang jangan lambat. Liner, sekarang kau memegang kendali militer. Beta percaya padamu. Saat kau kembali dengan kemenangan, Beta akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Ayahanda Kaisar, hamba pasti tidak akan mengecewakan harapan ayahanda. Namun sebelum hamba berangkat, ada satu hal yang ingin hamba mohon. Beta mengerti. Kamu memohon demi mereka berdua, kan? Beta sudah mempertimbangkannya sejak awal. Mulai hari ini, akan Beta atur agar mereka masuk istana. Bersama ibumu, Selirsu, tinggal bersama di istana Fengyun, agar mereka bisa saling menjaga. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Istriku, jaga dirimu baik-baik di istana. Jangan sampai lengah sedikit pun. Qinglin, jangan khawatirkan kami. Di medan perang, senjata tidak mengenal ampun. Kamu harus sangat berhati-hati. Jaga keselamatanmu. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Ayah, ini pemberian Doubao untuk ayah. Senapan sniper NTW 20, meriam Gatling, dan granat. Simpan baik-baik ya. Selama kamu menjaga jarak dari orang Nanman, jauh-jauh dari mereka tidak akan bisa melukaimu. Kamu harus pulang dengan kemenangan. Aku dan ibu menunggumu di rumah ya. Baiklah, anak manis. Ayah pasti akan pulang dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Ayah pasti akan pulang dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Baik. Selama ayahanda tidak ada, kamu harus menjaga ibu baik-baik. Kamu dan ibu harus selalu sehat dan aman. Mengerti? Diterima. Pasti beres. Oh, ya. Doubao, jangan lupakan upacara doa minta hujan. Aduh. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Doubao harus bagaimana sekarang? Tinggal kita berdua saja, nak. Ibu jangan khawatir. Biarkan Doubao berpikir sebentar. Otak bodoh, cepat berpikir. Cepat berpikir. Benar. Es kering. Aduh, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Masih ada 1 hari 1 malam. Cukup. Ibu, ayo kita kembali. Aku sudah menemukan caranya. Cara apa, nak? Hehe, nanti ibu juga tahu. Ah. Kasim Yuan, banyak sekali hal yang terjadi di istana akhir-akhir ini. Menurutmu, apakah Beta telah menyinggung langit? Yang Mulia adalah putra langit. Dilindungi oleh para dewa. Selalu memikirkan rakyat. Setiap tahun berdoa, dihormati rakyat. Langit pun akan terharu. Ini karena cuaca buruk beberapa tahun terakhir. Mana mungkin itu salah Yang Mulia? Beta sudah tua. Tubuh Beta tidak sekuat dulu. Semoga Yang Mulia selalu sehat. Seperti matahari yang abadi, seperti bulan yang terbit, pasti akan berumur panjang.
dan membawa berkah bagi seluruh dunia. Ah, Beta tahu betul kondisi tubuh Beta. Sekarang King Yun sudah pergi ke perbatasan untuk menebus dosa-dosanya selama bertahun-tahun. King Lin juga telah merebut kembali perbatasan untuk Beta. Anak ini berhati baik, berjiwa besar, memiliki ambisi besar, tapi tidak sombong. Maksud yang mulia adalah Kakek Kaisar, Dou Bao datang. Aduh. Cucuku sayang, sini, sini. Sini, sini. Kakek Kaisar, bagaimana perasaan kakek hari ini? Untungnya, kalian selalu merawat Beta dengan baik. Beta sudah dengar semuanya. Cucuku sayang, kalau bukan karena kamu, Beta takut saat tabib datang. Beta sudah tiada. Kakek Kaisar, jangan bicara hal yang tidak baik begitu. Nanti Dou Bao kecil akan selalu melindungimu. Dou Bao kecilku sudah besar. Kakek sangat senang. Senang sekali. Kakek Kaisar mau lebih senang lagi tidak? Oh, Kakek Kaisar ingat tidak beberapa hari yang lalu. Yang mulia, percayalah padaku. 3 hari, dalam 3 hari, jika aku tidak bisa membuat langit menurunkan hujan, saat itu, terserah Anda mau menghukumku bagaimana. maksudmu, kamu sekarang punya cara untuk memohon hujan dari langit? Ya, itu kabar baiknya. Tapi, ada kabar buruknya juga. Ada kabar buruknya juga? Kakek Kaisar, jangan khawatir dulu. Bukan seperti yang kakek pikirkan. Dou Bao butuh tempat yang sepi dan lapang. Dou Bao tidak ingin saat melakukan ritual, diganggu oleh siapapun. Jadi, bisakah kakek Kaisar membantu Dou Bao menyiapkan beberapa orang? Agar Dou Bao bisa fokus melakukan ritual. Bahkan para dewa pun akan merasakan ketulusan hatiku. Oh, jadi begitu. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Beta akan minta Kasim Yuan mengaturnya untukmu. Kalau begitu, kakek Kaisar, aku pergi dulu ya. Oh, dan satu lagi. Lain kali kalau bicara, jangan jeda terlalu lama, ya? Itu bukan kebiasaan yang baik, loh. Baik, kakek Kaisar. Untung aku sudah menimbun banyak es kering. Kalau tidak, pasti tidak akan cukup. Selesai. Sekarang tinggal ini. Aku belum pernah memanggil benda sebesar ini. Helikopter, helikopter, kumohon. Paman Leontin, adik kecil ini benar-benar membutuhkan benda ini. Rakyat kota Songyang semua menunggu. Kekeringan setiap tahun, mereka hampir kehilangan harapan hidup. Aku hanya ingin menurunkan sedikit hujan untuk mereka. Dengan begitu, rakyat akan termotivasi untuk menggarap lahan. Bagus sekali, berhasil. Terima kasih, Paman Leontin. Aku memang hebat. Sekarang rakyat di seluruh negeri sudah terselamatkan. Untung saja teknologi drone berhasil diwujudkan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Sekarang lihat saja nanti. Sekarang tinggal menunggu suhu awan menurun. Biarkan uap airnya menguap ke bawah. Beres deh. Untung saja aku serius mendengarkan pelajaran fisika. Tidak kusangka, itu benar-benar berguna sekarang. Hahaha. Tolonglah, orang baik. Tolonglah, orang baik. Selamatkan anak ini. Anak ini sudah 5 hari tidak makan. Ibuku juga demam tinggi tak kunjung turun. Keluarga kami benar-benar tidak punya jalan lain. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana kami bisa hidup seperti ini? Yang mulia, istirahatlah sebentar. Kesehatan yang mulia itu penting. Bagaimana Beta bisa duduk tenang? Yang mulia sudah setengah hari tidak minum setetes air pun. Tetap jaga kesehatan yang mulia. Tidak bisa minum, tidak bisa minum.
mundur dulu. Apa pedulinya jika cuaca berubah? Cuma guntur, tapi nggak hujan. Sudah berapa kali begini? Masih saja heboh. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia, cuaca berubah. Di luar awan gelap pekat. Yang mulia. Oh, yang mulia, hati-hati. Beta merasa kurang berbudi. Memohon ampunan dari langit. Memohon langit menurunkan hujan untuk meredakan kekeringan, untuk menghindari kelaparan dan penyakit. Beta rela mengorbankan nyawa beta sendiri demi turunnya hujan untuk menyelamatkan puluhan ribu rakyat kota Songyang dari penderitaan ini. 5, 4, 3. Aduh, kok belum turun juga? Aku sudah hitung mundur berkali-kali loh. Apa caraku salah ya? Nggak mungkin, Guru mengajarkannya begini. Prinsipnya benar, operasinya benar, prosesnya juga benar. Kenapa hasilnya salah sih? Ya Tuhan, kumohon, cepatlah turun. Do Ubao tidak perlu melaporkan kegagalan lagi. Wah, bagus sekali. Hujan turun. Ya Tuhan, Engkau sangat menyayangiku. Do Ubao tidak akan mengecewakan harapan MU di kemudian hari. Burung sialan mana yang tidak tahu diri ini berak tepat di wajahku. Transparan? Beraninya kau kencing di wajahku. Ini air hujan. Ini air hujan. Yang mulia, lihat cepat. Hujan sudah turun. Cepatlah turun dan berjalan-jalan. Baik, baiklah. Hahaha. Berkat yang mulia akan abadi, telah menyentuh langit. Tahun depan pasti akan panen melimpah, dan ternak akan berkembang biak. Hidup yang mulia, 1000 tahun, 10.000 tahun. Bagus. Puluhan ribu rakyat kota Songyang terselamatkan. Hahaha. Terima kasih, langit. Terima kasih, langit. Hahaha. Aku sudah tahu kecantikan kakak tiada tara, membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Aku belum sempat mengunjungi kakak. Sekarang setelah bertemu, benar-benar seperti Dewi yang ada di lukisan itu. Apa itu kecantikan tiada tara? Kita semua sudah berumur. Tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda itu. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Anda? Paling-paling, mereka hanya memakai riasan tebal. Bukan kecantikan alami. Akhir-akhir ini, Yang Mulia memberiku beberapa suplemen bagus. Nanti, aku akan menyuruh orang untuk membagikannya kepada kalian. Aku juga tidak bisa memakai sebanyak itu. Terima kasih, kakak. Kakak berhati baik dan murah hati kepada orang lain. Tidak heran Yang Mulia hanya menyayangi Anda. Benar sekali. Selir, hari ini Yang Mulia menyuruh orang untuk mengirimkan lagi. Banyak ginseng berkualitas tinggi untuk memulihkan kesehatan Anda. Lihat, baru saja dibicarakan. Sudah datang. Cepat, berikan kepada mereka untuk dipilih dan dibawa pulang. Baik. Waktu sudah larut. Kakak sudah banyak berbicara dengan kami hari ini. Kami yang mengganggu kakak. Silakan istirahat, Kak. Aku permisi dulu. Cia. Siapa juga yang mau barang rongsokan itu? Apa dia pikir kita pengemis? Betul. Dia benar-benar menganggap dirinya penting. Itu semua karena putranya berhasil. Dulu, di depanku, dia bahkan tidak berani bersuara. Lihatlah dia sekarang jadi seperti apa? Dia benar-benar berpikir dia sudah jadi burung phoenix.
Aku ingin lihat kapan dia akan jatuh. Pangeran kita diasingkan ke perbatasan untuk berperang. Di medan perang, pedang tak mengenal mata. Pasti sangat berbahaya. Hari ini musuh menderita kerugian besar. Tapi kita tidak boleh lengah. Baik. Suruh saudara-saudara membawa senjata mereka. Siaga kapan saja. Baik, Yang Mulia. Kembalilah dan istirahat. Kau juga sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Bisa mengikuti Yang Mulia berjuang di medan perang dan merebut kembali perbatasan. Ini kehormatan bagi hamba. Oh ya, Yang Mulia. Ada sepucuk surat dari istana. King Lin, cintaku. Ruolan baik-baik saja. Yang Mulia sehat walafiat. Dou Bao berhasil memohon hujan. Semoga kau kembali dengan selamat. Bagus sekali, Yang Mulia. Hujan di ibu kota, berarti persediaan makanan rakyat sudah terjamin. Benar. Waktu, tempat, dan orang-orang mendukung. Kita juga hampir selesai merebut kembali wilayah ini. Sampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita. Mari kita bersemangat, agar bisa merayakan tahun baru dengan baik. Baik, Yang Mulia. Aku akan segera memberitahu mereka. Gadis kecil ini ternyata bisa diandalkan juga. Ya, persis seperti ayahnya. Tenang saja, Dou Bao. Ayah pasti tidak akan mengecewakanmu. Dia memanggilku, cintaku. Cintaku, hahaha. Aku juga harus membalas suratnya. Apa ya yang bagus? Ruolan. Tidak. Terlalu biasa. Lan Er. Aduh, tidak bisa. Terlalu tidak kreatif. Kekasih. Sama lagi panggilannya. Rasanya seperti asal-asalan. Aduh, panggil apa ya? Dapat. Istri tercinta Ruolan. Begini seharusnya tidak mengambil keuntungan darinya, kan? Tunggu aku kembali setelah menaklukkan. Aku pasti akan menikahinya secara resmi. Hanya masalah waktu. Hari ini sudah berdiri sesuai aturan? Menjawab Yang Mulia, hamba sudah berdiri. Datang untuk memberi hormat kepada Yang Mulia. Lumayan. Yang aku suruh kamu lakukan, semuanya demi kebaikanmu. Ya, Yang Mulia. Kalau bukan karena kamu, apakah Lin Erku akan menderita di perbatasan? Bukan begitu, Yang Mulia. Diam. Apa kamu punya tempat untuk bicara di sini? Apa Lin Erku yang baik-baik saja tidak menjadi putra mahkota? Kenapa harus pergi ke tempat antah berantah itu? Menangis. Cuma tahu menangis. Kalau Lin Erku kembali, syukurlah. Kalau tidak kembali, kau juga akan ikut mati. Ya, aku harus menemaninya. Jangan pura-pura di sini. Wanita sepertimu yang berasal dari rumah bordil. Rencana apa yang ada di hatimu? Mana mungkin aku tidak tahu? Kau tetaplah patuh tinggal di sisiku. Apa yang aku suruh lakukan sekarang, juga agar kau bisa berbagi penderitaan dengan Lin Er. Jika kau benar-benar mencintainya, turuti saja. Dou Bao, King Lin, cepat kemari. Waktunya makan. Hari ini ibu membuatkan kalian sup ayam rebus kesukaan kalian. Loh? Ayo. Wah, enak sekali, Ibu. Dou Bao paling suka ini. Ruolan, kau sudah bekerja keras. King Lin, kau harus kembali dengan selamat. Ya, Ruolan akan selalu menunggumu. Ibu, mau kemana? Dou Bao, ini masih pagi. Tidur lagi saja. Ibu mau memberi hormat pada Nenek Su. Mana ada sepagi ini sudah memberi hormat? Ibu bangun pagi. Tidak bisa tidur lagi. Mau jalan-jalan dulu. Ibu, aku temani. Tidak apa-apa, Dou Bao. Ibu keluar sebentar, lalu kembali. Masih sepagi ini. Kamu tidak akan kuat kalau bangun. Cepat tidur. Kalau begitu, Ibu kuat? Ibu, beritahu Dou Bao. Apa Nenek Su mengganggumu?
Ibu, tunggu. Doubao akan membalaskan dendammu. Doubao, Nenek Su, Doubao datang untuk memberi hormat. Pelankan suaramu. Nyonya belum bangun. Belum bangun? Aku sudah berjalan jauh ke sini. Sudah memberi hormat pada nenek. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku sebagai junior, memberi hormat pada senior. Bukankah itu sudah seharusnya? Harus disuruh siapa lagi? Suruh ibumu ke sini. Kamu pulang saja. Enggak, aku mau ketemu Nenek Su. Dasar bocah kurang ajar. Cepat ke sini. Tangkap bocah ini. Buka pintunya cepat. Aku Doubao. Tunggu, biarkan aku. Coba saja kalau berani. Kasim Yuan ternyata datang. Kasim Yuan, Anda datang. Gimana, Doubao? Kamu nggak disakiti kan? Kasim Yuan, Doubao cuma mau memberi hormat pada Nenek Su, tapi nggak tahu kenapa kakak pelayan ini malah menghalangi. Aku hari ini datang untuk memberi hormat pada Selir Su. Nggak nyangka malah lihat kejadian kayak gini. Sudahlah, tampar mulutnya 50 kali. Sebagai pelajaran. Ampun, Kasim. Hamba nggak akan berani lagi. Pergi sekarang. Aku anggap kejadian hari ini nggak pernah terjadi. Kalau sampai ketahuan Yang Mulia bisa gawat. Jangan. Aku pukul. 4. Karena Nyonya belum bangun, biarkan dia istirahat saja. Putri Doubao, ayo kita kembali. Nyonya. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Ditambah lagi ada Kasim Yuan yang mendukung mereka. Hamba tidak punya kekuatan. 2 tangan tidak bisa melawan 4 tangan. Kamu pasti sangat menderita. Telah menanggung semuanya untukku. Hamba tidak menderita, hanya saja hamba kesal demi Nyonya. Hah, untuk saat ini, aku tidak bisa membujuknya. Tapi dendam ini sudah kuingat. Cepat atau lambat akan kubalaskan untukmu. 3 hari lagi ada acara minum teh. Pergi beritahu menantu kesayanganku itu. Suruh dia bersiap-siap. Untuk menunjukkan kemampuannya di depan semua orang. Baik, siap, Nyonya. Hamba akan segera pergi. Hari ini adalah acara minum teh yang diadakan setahun sekali. Tahun lalu, para selir sekalian memberiku kejutan demi kejutan. Aku masih ingat seni teh Selir Su. Benar-benar luar biasa. Mari kita lihat tahun ini, kejutan apa yang akan ada. Terima kasih atas pujian Yang Mulia. Hamba hanya sedikit lebih unggul dari para selir lainnya. Merupakan kehormatan bagi hamba mendapat penghargaan dari Yang Mulia. Sayangku, jangan merendah. Yang Mulia, hamba dengar dari Lin Air bahwa seni teh Ruolan juga sangat mahir. Bagaimana kalau kita menantikannya? Apakah kita juga bisa mendapatkan secangkir teh yang enak? Roland memiliki keahlian seperti itu? Kalau begitu, Beta akan menantikannya. Ibu, pesta teh ini pasti jebakan yang dibuat oleh Selir Su untukmu. Ibu harus membuat rencana lebih awal. tapi aku hanya tahu beberapa seni teh sederhana. Jika harus bersaing, aku tidak akan bisa tampil. Ibu jangan khawatir. Doubao akan membantumu mencari cara. Nenek sihir tua ini sangat licik. Dia bahkan sengaja tidak mengizinkan anak-anak pergi. Jelas dia menargetkanku. Apa ya yang bisa membuat orang terkesan dan juga membuat mereka diam? Oh iya. Ibu, aku tahu apa yang kamu lakukan hari itu. Apa yang harus dilakukan? Kenapa Ruolan belum mulai? Jangan-jangan dia takut malu? Ruolan masih muda, belum pernah melihat acara sebesar ini. Mungkin dia sedikit takut. Adik-adik, jangan terlalu memikirkannya. Ya. Ruolan, tidak apa-apa. Semua orang tidak akan menertawakanmu. Tidak apa-apa, Yang Mulia. Hamba baik-baik saja. Teknik apa ini? Belum pernah kulihat.
Sudah selesai. Silakan Yang Mulia, dan para selir mencicipinya. Rasanya memang manis dan harum. Bagus, teh yang enak. Teh yang enak. Teh apa ini? Beta belum pernah meminumnya. Menjawab Yang Mulia, teh ini bernama Naicha. Yang hamba buat untuk kalian hari ini, bernama Boya Juesian. Bagus, bahkan namanya pun begitu anggun. Beta memang tidak salah menilaimu. Lin Er juga tidak salah. Istriku tercinta. Kini 2 ahli teh sudah kau miliki. Beta sungguh iri. Dia punya keahlian seperti itu, bukan seperti wanita rumah bordil. Mungkinkah aku selama ini salah menilainya? Yang Mulia terlalu memuji. Semua ini karena ajaran Yang Mulia selir yang baik. Ruolan baru bisa memiliki keahlian ini, dan diakui semua orang. Syukurlah, syukurlah. Dia tahu batasannya, tidak berebut atau bersaing. Dia bahkan tidak mengingat bagaimana aku memperlakukan dia dengan kejam. Malah di depan Yang Mulia, dia berbicara baik tentangku. Sepertinya pilihan Lin Er memang tidak salah. Aku terlalu berprasangka. Ruolan. Cepatlah bangun. Tidak perlu memberi hormat. Sebelumnya, hamba salah menilaimu. Hamba mendengar kau adalah wanita rumah bordil, jadi hamba berprasangka buruk padamu. Selalu menargetkanmu. Sekarang, sepertinya hamba yang bodoh. Yang Mulia, jangan berkata begitu. Hamba tidak pantas menerimanya. Ini salah hamba. Memang salah hamba. Aku seharusnya percaya pada pilihan King Lin. Itu benar. Dia selalu bijaksana. Tidak pernah ada wanita lain yang begitu berarti baginya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Aku akan melindungimu. Lepaskan ibuku. Ayah pernah bilang sebelum pergi, aku harus melindungi ibuku baik-baik. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Oh, berhasil direkrut ya? Yang Mulia, Putri, Pangeran sudah kembali. Ayah sudah kembali. King Lin sudah kembali. King Lin sudah kembali. Benar, Ayah di mana? Cepat ajak kami melihatnya. tidak perlu terburu-buru. Pangeran baik-baik saja. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. Semuanya tenang saja. Bagus sekali. Akhirnya bisa tenang sekarang. Bagus sekali. Akhirnya bisa makan malam bersama ayah lagi. Aku mau menyalakan kembang api untuk merayakan kembalinya ayah.